Satu pandangan umum atas marga. Kita sudah lama menikmati atau setidak-tidaknya memiliki marga. Situmorang sendiri kini hidup pada generasi yang ke-20 hingga 25. Limbong, Sagala dan Malau dua generasi lebih tua dari situ. Merekalah marga yang tertua dalam masyarakat Batak. Jadi orang Batak telah bermarga hingga generasi yang ke-27. Kalau kita ambil rata-rata 25 generasi dan satu generasi rata-rata 25 tahun, maka usia marga Batak adalah sekitar 625 tahun. Dengan demikian marga Batak bermula pada sekitar tahun 1362. Ini mungkin tidak tepat betul, tapi tak mungkin sangat jauh meleset. Bagaimana budaya, cara berpikir dan kondisi hidup leluhur kita pada saat itu sulit kita pastikan. Namun dapat dibayangkan mereka sangat sederhana dalam kemudahan hidup, cara berpikir dan ilmu pengetahuan. Bila mereka kita bandingkan dengan suku atau bangsa lain yang tercatat dalam sejarah, mereka sangat jauh ketinggalan. Bayangkan, keluarga Shailendra pada saat itu sudah siap membangun Candi Borobudur. Namun dalam satu hal leluhur orang Batak jauh melampaui mereka. Baik kita orang awam, politisi, seniman atau sarjana, kita tidak sanggup menjamin kekerabatan, keakraban dan persaudaraan di antara keturunan kita beberapa generasi mendatang. Malah kita lihat anak langsung dari beberapa sarjana sudah bentrokan satu sama lain dan berantakan. Namun kita yang hidup kini pada generasi yang ke-20-an dari usia marga Batak masih merasakan, menikmati dan menghayati kekerabatan, keakraban dan persaudaraan di antara kita warga satu marga. Organisasi kesemargaan, nilai yang mereka junjung, adat dan kegiatan sosial yang mereka lakukan adalah bukti yang nyata untuk itu. Ini semuanya mungkin dan terjadi karena kita mewarisi, atau untuk lebih tepatnya, karena leluhur kita mewariskan marga pada kita. Disinilah kelebihan leluhur kita dari leluhur orang lain. Keluarga-keluarga kerajaan dan bangsawan pada banyak suku dan bangsa lain memang mempunyai silsilah. Mereka dapat menyebut siapa-siapa nenek dan moyangnya. Namun mereka hanya mempunyai nama pribadi masing-masing, tanpa satu nama umum yang menjadi pertanda bersama. Ini dapat dimengerti karena silsilah ini diperuntukkan hanya untuk mengatur warisan dan hak warisan. Mereka yang tidak punya hak waris lagi akan hilang dari silsilah itu. Kehadiran silsilah dalam masyarakat Batak menunjukkan bahwa sesungguhnya lah, leluhur kita bangsawan atau raja, sekalipun dalam tingkat yang masih kolot.
Namun leluhur orang Batak menjangkau jauh melampaui silsilah. Di samping silsilah mereka juga mewariskan marga. Marga inilah yang menjadi predikat bersama bagi mereka yang turun dari seorang leluhur. Boleh dikatakan bahwa marga inilah warisan yang tidak terbatas yang dapat menjangkau setiap orang, kapan dan di mana saja. Warisan dalam bentuk harta sangat terbatas dan mengandung banyak dampak. Marga dan silsilah adalah dua hal yang saling melengkapi tapi tidak sama. Ada kalanya di antara marga-marga yang penyebarannya luas ada orang yang mengetahui dan terus memakai marganya walaupun dia tidak mengetahui silsilahnya secara menyeluruh. Ada missing link karena perpindahan nenek moyangnya dari satu tempat ke tempat lain. Barulah sesudah membandingkan silsilahnya yang dia bawa dari perantauan, dengan silsilah yang ada di kampung leluhurnya, mata rantai yang hilang itu dapat diketemukan. Ini dapat terjadi pada orang per orang atau pada kelompok orang. Banyak lagi contoh yang dapat kita utarakan, bagaimana silsilah dan marga saling melengkapi. Dan mudah dimengerti silsilah berlanjut, karena marga berlanjut. Marilah kita kembali kepada leluhur kita dan kepada asal-usul marga kita. Bagaimana kejadiannya, maka leluhur kita terpikir, menyadari, memulai dan mewariskan marga. Padahal mereka masih primitif dengan pengetahuan yang sangat terbatas. Leluhur suku lain yang sudah lebih maju tidak berbuat demikian. Apakah itu hasil perenungan, hasil penalaran, inspirasi atau sesuatu yang diilhamkan? Entah. Sulit menjawabnya secara pasti walaupun beberapa pendekatan dapat dilakukan. Marilah kita amati bangsa lain, dan lihat bagaimana marga mereka bermula. Ini tidak berarti bahwa cikal bakal marga mereka harus sama dengan cikal bakal marga Batak. Tidak, namun, persamaan di antara mereka adalah merupakan kemungkinan yang tetap terbuka. Satu bangsa yang tua, yang tercatat dalam sejarah termasuk awal marga mereka adalah bangsa Israel. Yakub, Ishak, Abraham bukanlah orang Israel. Ishak dan Abraham bukan orang Israel, karena mereka adalah ayah dan kakek Yakub. Yakub sendiri bukan, karena dia sendirilah si Israel itu. Nama Israel adalah pemberian Tuhan pada Yakub, dan nama inilah yang kelak menjadi nama bangsa yang turun dari Yakub. Bangsa Israel ditunjuk Tuhan, menjadi ahli waris Kanaan, seperti yang sudah dijanjikannya pada Abraham. Marga-marga Israel langsung bermula pada putra-putra Yakub, bersamaan dengan bermulanya sejarah bangsa Israel. Apakah ada hubungan antara kedua hal ini? Apakah Tuhan tahu menahu dengan marga mereka? Nampaknya iya, demikian karena jauh di kemudian harinya, tanah perjanjian itu dibagi menurut sistem marga itu juga. Namun di samping itu masih ada kemungkinan lain. Apakah tak mungkin marga itu merupakan produk budaya semata? Pengalaman hidup menciptakan silsilah bagi orang-orang yang berfamili. Bukankah marga perluasan silsilah? Memang silsilah dan marga terikat erat satu sama lain. Namun tidak semua silsilah menciptakan marga. Mudah dibayangkan banyak sekali silsilah yang pernah timbul, bertahan lalu lenyap tanpa meninggalkan marga.
Umpamakanlah marga itu produk budaya semata, kenapa budaya-budaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan budaya Batak 20-an generasi yang lalu tidak meninggalkan sistem marga pada masyarakat pendukungnya? Kita boleh menganggap bahwa ide yang menjadi cikal bakal marga itu adalah pemberian Tuhan, walaupun perwujudannya merupakan produk budaya. Dan jika demikian, pantaslah kita menerima marga itu sebagai satu anugerah. Namun perlu kita ingat, bahwa sebelum bermarga, leluhur kita telah mempunyai silsilah. Dari itu, mereka sesungguhnya telah berkepantasan untuk anugerah itu. Namun, karena satu dan lain hal mereka menyembunyikan silsilah mereka dari kita dan, sebagai penggantinya mereka mewariskan mitos. Sebagian dari marga yang ada sekarang, secara teknis bermula dari nama leluhur. Karena nama itu terus dipakai oleh keturunannya dari generasi ke generasi dengan jumlah pemakaian yang semakin bertambah, akhirnya nama tadi berubah menjadi marga. Kini dia bukan lagi identitas orang per orang tapi menjadi identitas kelompok-kelompok orang seketurunan. Sebagian lain marga bermula pada nama kampung, tempat tinggal para leluhur. Marga-marga ini akan mulai dengan kata lumban. Seperti, lumban gaul umpamanya, atau dengan kata, huta. Huta galung umpamanya. Sebagian lagi bermula pada urutan kelahiran leluhur, yang sulung membawa marga Siahaan, yang menengah membawa marga Silitonga, sedangkan yang bungsu membawa marga Siagian. Namun, demikian penurunan marga tetap sama yakni secara genealogis. Karena marga telah menjadi identitas kelompok, untuk pengenal orang per orang, perlulah masing-masing diberi nama diri. Dalam praktek hari ini nama dirilah, yang selalu pertama diucapkan atau dituliskan, dan marga menyusul kemudian. Kita mengenal nama-nama, Ferdinand Lumban Tobing, Sitor Situmorang, Sanusi Pain, dan lain-lain. Setiap manusia pada setiap suku mempunyai nama diri, namun tidak semuanya mempunyai marga. Ada juga yang memakai marga namun hakikat marga mereka tidak seperti marga Batak yang diwariskan secara genealogis. Dengan nama diri saja kita belum menunjukkan identitas Batak. Banyak yang bernama Ferdinand di dunia ini, tapi tak semuanya Batak. Hanya yang bermarga Bataklah yang Batak. Seperti Ferdinand Simangunsong, Ferdinand Marpaung, dan lainnya.